warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada yang terhormat panitia, Bapak Ibu beserta rekan-rekan pemakalah dan peserta Seminar Nasional Pendidikan Biologi tahun 2020. Perkenalkan, nama saya Ina Saftina, mahasiswa Pendidikan Biologi UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Pada kesempatan kali ini, saya akan mengangkat tema mengenai penelitian yang berjudul Analisis respon peserta didik terhadap bahan ajar terintegrasi nilai Islam pada materi sistem gerak. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Seperti yang sudah saya katakan sebelumnya bahwa tema yang akan saya angkat pada kesempatan kali ini adalah mengenai analisis respon peserta didik terhadap bahan ajar terintegrasi nilai Islam pada materi sistem gerak. Baik, langsung saja ke pendahuluan untuk yang pertama. Nah, penelitian ini dilatar belakangi oleh fenomena bahan ajar di madrasah aliyah. Seperti yang sudah kita ketahui bersama bahwa bahan ajar itu berfungsi untuk memudahkan peserta didik dalam menguasai substansi materi pada kompetensi dasar. Nah, di satu sisi terdapat KI1 atau kompetensi inti 1 dan tujuan kurikulum pembelajaran di madrasah, yang mana pada materi tersebut itu mengintegrasikan konsep pembelajaran umum dengan muatan agama, dan yang dimaksud di sini adalah Islam. Tetapi berdasarkan hasil wawancara, di sana dikatakan bahwa sekalipun lembaga pendidikan itu berstatus sebagai madrasah, tetapi kebanyakan madrasah atau mungkin tidak semua, tetapi kebanyakan belum mengintegrasikan atau belum menerapkan bahan ajar atau sumber belajar yang secara khusus dirancang untuk mengintegrasikan nilai Islam dengan sains. Nah, di sini maka diambillah satu masalah pokok yang mengangkat mengenai bahan ajar yang mengintegrasikan materi Islam dengan materi umum atau materi biologi, yang di sini adalah diangkatnya sistem gerak. Nah, maka dari itu, diperlukanlah penelitian untuk mengetahui sejauh mana respon peserta didik atau respon siswa terhadap bahan ajar yang dirancang khusus tadi dengan mengintegrasikan materi sains terutama biologi dengan nilai Islam, khususnya pada bahasan materi sistem gerak. Nah, langsung ke tahapan yang kedua, yakni metode penelitian. Nah, di sini maksudnya bagaimana sih penelitian itu dilakukan? Nah, tentunya melalui beberapa metode. Yang pertama, apa sih metodenya? Di sini adalah deskriptif kualitatif, di mana mendeskripsikan bagaimana respon peserta didik itu, seperti yang sudah dikatakan tadi. Kemudian tempat dan waktunya, nah ini dilaksanakan di MA Al-Jawami pada bulan Juli 2020. Dengan subjek melibatkan 20 orang peserta didik kelas 11 MA Al-Jawami yang diambil dengan menggunakan teknik sampling jenuh. Kemudian jenis datanya apa? Kualitatif. Kemudian bagaimana cara mengumpulkan datanya? Menggunakan angket keterbacaan atau respon keterbacaan dari peserta didik. Yang selanjutnya, data dianalisis secara deskriptif. Maksudnya deskriptif itu, yang pertama, datanya diambil menggunakan skala Likert respon dari 1 sampai 5, kemudian dibuat dalam bentuk persentase. Nah, persentase ini yang kemudian dianalisis atau dibuat kesimpulan apakah secara umum siswa setuju atau sangat setuju atau tidak setuju berdasarkan kriteria dari persentase tersebut. Nah, langsung saja ke hasil dan pembahasan. Nah, di sini seperti yang sudah disinggung sebelumnya bahwa penelitian ini adalah mengenai bagaimana respon siswa atau respon peserta didik. Maka yang dibahas dan dihasilkan dalam penelitian ini hanya respon uji keterbacaannya saja, yang mana melibatkan 20 orang peserta didik tadi. Kenapa? Bertujuan untuk memberikan tanggapan terkait bahan ajar yang diberikan. Nah, indikator respon dalam penelitian ini meliputi tiga aspek. Yang pertama, aspek tampilan. Di sini meliputi 4 butir penilaian atau 4 butir respon. Kemudian yang kedua, aspek penyajian materi, dan yang ketiga, aspek manfaat. Nah, masing-masing penyajian materi dan aspek manfaat ini masing-masing terdiri dari 8 butir pertanyaan. Nah, dalam PowerPoint atau dalam artikel yang telah disajikan di situ ditampilkan bahwa dari ketiga aspek tersebut masing-masing memiliki rata persentase dari 20 orang siswa tersebut. Nah, disebutkan bahwa untuk aspek yang pertama, aspek tampilan ini mencapai 92%, artinya
sebanyak 92% dari siswa itu menyatakan bahwa sangat setuju atau menilai bahan ajar tersebut berada dalam kategori sangat baik berdasarkan kriteria yang sudah terdapat pada metode penelitian tadi. Kemudian aspek yang kedua, aspek penyajian materi. Nah, di sana aspek penyajian materi mencapai persentase 95%. Artinya sama seperti yang tampilan tadi itu, termasuk dalam kategori sangat baik atau dinilai siswa sangat setuju terhadap bahan ajar tersebut. Kemudian yang terakhir, nah ini aspek manfaat. Aspek manfaat mencapai persentase 97% atau paling banyak di antara aspek yang lainnya dengan kategori tentunya sangat baik atau sangat setuju dari segi siswa itu sendiri. Nah, kemudian aspek tampilan apa saja yang dinilai atau apa saja yang dilihat oleh siswa dari aspek tampilan ini? Nah, yang pertama mencakup tampilan cover atau sampul. Apakah membuat siswa itu tertarik menggunakan bahan ajar atau tidak? Kemudian yang kedua, topik bahasan atau judul bab itu apakah menarik perhatian siswa untuk mempelajari lebih lanjut? Kemudian yang ketiga, dari aspek huruf. Kemudian yang keempat, dari aspek gambar atau ilustrasi. Apakah bisa memperjelas materi yang disajikan? Nah, dari hasil persentase rata dari 20 siswa itu menyatakan dari semuanya itu 92% menyatakan bahwa sangat setuju terhadap bahan ajar atau menilai bahan ajar dengan sangat baik. Kemudian dari aspek penyajian materi, nah penyajian materi ini dilihat dari berbagai komponen yang terdapat dalam bahan ajar itu sendiri. Misalkan apakah materinya disajikan secara ringan ataukah menyenangkan atau efektif, kurang efektif, seperti itu. Kemudian bahasanya juga, sistematika penyajiannya, kemudian soal-soalnya apakah bisa mengukur pemahaman mengenai materi yang dipelajari. Nah, didapatkan hasil rata dari presentasi itu sebanyak 95% menyatakan bahwa bahan ajar itu dari aspek penyajian materi dinilai sangat baik atau sangat setuju dari segi siswa. Dan yang ketiga, aspek yang ketiga terakhir ini adalah aspek manfaat, di mana ketika bahan ajar diterapkan kepada siswa, apakah siswa merasa bahan ajar tersebut bermanfaat atau tidak bagi dirinya. Nah, dilihat dari karena ini bahan ajarnya tentang yang mengintegrasikan nilai Islam, nah maka dilihat apakah penyajian materinya dapat memberikan tambahan wawasan, kemudian apakah Islamic values atau nilai-nilai Islamnya dapat meningkatkan kesadaran akan pentingnya ajaran Islam dalam sains, apakah mendorong siswa untuk mempelajari biologi, kemudian apakah dapat menjadi sumber inspirasi. Nah, dari 8 indikator itu, 8 butir indikator didapatkan 97% lagi siswa setuju atau dinilai sangat baik oleh siswa. Nah, maka dari hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa hasil penelitian menunjukkan kategori sangat baik berdasarkan respon siswa terhadap bahan ajar dengan persentase keseluruhan 95%. Dengan demikian, dapat diartikan bahwa bahan ajar terintegrasi nilai Islam dinilai sangat baik dan diminati untuk digunakan sebagai sumber belajar siswa di madrasah aliyah. Nah, sekian yang dapat saya paparkan pada kesempatan kali ini berdasarkan hasil penelitian yang saya lakukan. Terima kasih atas kesempatannya. Mohon maaf apabila terdapat banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.